Jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab meriwayatkan, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat, pastinya segala amal itu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan kepada Rasul. Barang siapa yang hijrah itu karena kesenangan dunia dan karena seorang wanita yang akan dinikahinya, akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Jadi tergantung niatnya. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri wadi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Al Karom Bapak Ustaz Haji Hadi Rahmanian, yang saya hormati para pengurus PKI Masjid Hidayah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wajib panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat dan karunia untuk kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Nurul Hidayah ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah ke baginda Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu bacakan Al-Quran, Suratul Fatihah. Semoga dengan baca Suratul Fatihah ini kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga Fatihah dianjurkan untuk saudara kita, orang tua kita yang sudah wafat terlebih dahulu meninggal kita. Semoga beliau, para almarhum dan almarhumah, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu. Ala hadinya wa yasin solihah diberkati Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita sama-sama ikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita
kita Al-Mukarram Bapak Haji Ustadz Andi Ramadan. Untuk waktu kami silakan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa mu'jizatihi wa syafaatihi bil barakah wal karam wa jami'in masyayikhina min al-masyriq ila al-maghrib khususan bil barakah wal karam syekh Qadir Jilani Syibawri Naksabani Hadirat Imam Rabbani Hadrat Syekhina Al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Hadrat Syekhina Al-Mukarram Syekh Ahmad Syaibu wa Fatajil Arif Jami'a awliya illah bihadihil qaryah wa bihadihil bilad. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang saya hormati DKM Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan pelayanan kepada umat, juga para jamaah sekalian, jamaah salat subuh, insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amal soleh. Amin. Allahumma. Hari ini di penghujung akhir bulan Dzulhijjah, insyaallah dalam 2 hari ke depan kita akan masuk tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448, di mana di bulan itu di tahun 1448 yang lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya melaksanakan hijrah, berpindah tempat, berpindah markas, berpindah base camp dakwah dari Makkahul Mukarramah menuju kota Yathrib yang kemudian belakangan menjadi namanya Madinatul Munawwarah. Ada berbagai macam dasar pertimbangan kenapa hijrah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahasan kita adalah terkait dengan hal tersebut. Dasar yang paling penting dalam pelaksanaan hijratul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, meskipun memang hijrah sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa sahabat atas perintah Allah dan perintah Rasulullah ke Habasyah, ke Ethiopia, yang delegasinya dipimpin oleh Amanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, dan salah seorang sahabat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah dalam rangka penyelamatan keimanan umat. Ya. Sebagaimana ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ya, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Jadi tiada lain hijrahnya itu karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain kecuali itu, mengharapkan rahmat Allah. Karena ini pun perintah Allah. Kenapa demikian? Kaum kafir Quraisy itu saat menjelang dilaksanakannya hijrah, ketika Sayyidina Abu Talib, ya, bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia, dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra juga meninggal dunia. Dua penopang dalam politik dan dalam ekonomi itu dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum kafir Quraisy makin berani menjegal perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang setiap nabi itu cobaan paling beratnya itu adalah dalam cobaan dakwah. Sebelumnya Nabi Isa alaihi salam pun dapat cobaan dakwah dari kaum Yahudi. Lalu kemudian sebelumnya lagi Nabi Zakaria dan Nabi Yahya pun demikian. Dakwahnya selalu dirongrong oleh kepentingan para politikus, ya, saat itu, politikus Yahudi. Lalu kemudian kalau kita lagi berbicara ke belakang, Nabi Ibrahim alaihi salam dulu ketika dakwah awal di tanah kelahirannya di Mesopotamia, di Al-Urq, Irak sekarang, Irak modern zaman sekarang, itu sama, dapat tantangan dakwah dari orang sekitar, gitu ya. Nah, itulah maka ketika kaum kafir Quraisy di Mekah sudah mulai berani, ya, menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya untuk hijrah. Alasannya apa? Alasannya karena banyak penganiayaan, banyak fitnah yang tak tertahankan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, dijolimi oleh kaum kafir Quraisy, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu.
Dan ini juga ada kaitannya dengan konversinya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pada keyakinan yang dulu, keyakinan yang sebelumnya berpindah kepada Islam. Cobaannya berat, tantangannya sangat besar. Subhanallah. Mereka yang mempertahankan keyakinan kepada Islam memang oleh keluarganya dikucilkan, bahkan diblokade semua akses menuju kepada keluarganya. Nah, itu yang terjadi ketika orang konversi kepada Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah kita yang mendapatkan atau meyakini keyakinan ini sejak turun-temurun, sejak orang tua kita yang sudah Islam. Dukungan secara penuh dari keluarga terhadap keyakinan kita itu menjadi modal tersendiri, menjadi keuntungan yang tersendiri, keuntungan yang besar bagi kita. Tapi lihat saudara-saudara kita yang keyakinannya tadi berbeda dengan Islam, lalu berkonversi kepada Islam, itu kemudian menjadi berat tantangannya. Dan karenanya kita harus menyambut mereka dengan lapang dada, menyambut mereka dengan tangan yang lebar, lalu membantu mereka. Karena cobaannya sangat besar. Itu ya. Salah satu contoh, ada salah seorang jamaah kami di Jakarta. Sudah beliau menderita disabilitas, ya, tidak mampu melihat, ya. Kemudian beliau berkonversi kepada Islam. Semua akses terhadap keluarganya yang dulu ditutup. Nggak bisa dia nerima apapun dari keluarganya karena orang tuanya nggak ridho. Ini percobaan yang paling besar dari orang tua. Yang kemudian kedua adalah terkait dengan harta. Bahkan dia harus hilang dari pekerjaannya. Lalu dia juga ingin menikah. Saat ingin menikah dalam pengurusan administrasi, orang tuanya tidak ridho, tidak memberikan izin. Susah dia. Nah, itu kan cobaan berat itu bagi dia. Nah, itu. Jadi hijrah itu memang luar biasa. Tapi kalau diyakini itu karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan surganya. Maka orang yang berkonversi dari keyakinan yang lama menuju keyakinan yang baru, saat dia mengucapkan syahadatain, maka gugurlah semua dosa-dosa yang telah dilakukannya sebelumnya. Dienolin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan ketika saat itulah kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia gugur dalam jihad itu, maka syahid adalah ganjarannya. Subhanallah. Itu, ya. Masya Allah. Berat perjuangannya Pak untuk menegakkan kalimat ilahi, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dituju, tidak ada yang diingini, tidak ada yang didambakan, tidak ada yang disegala-galakan. Illallah, kecuali lisan kita mudah berbicara, tetapi ketika mempertahankan keyakinan itu sungguh berat, sungguh besar cobaannya. Ya, Masya Allah. Itu Pak. Jadi inilah yang menjadi alasan. Karena cobaannya begitu besar, begitu berat, dijolimi oleh kaum kafir Quraisy. Maka Allah mempersiapkan saudara-saudaranya di Yasrib untuk menerima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan akhirnya mereka para penolong ini yang kita sebut kemudian belakangan menjadi Ansoriyun, ya, kaum Ansor, kaum para penolong ini, Allah Subhanahu wa taala juga berikan ganjaran yang berlebih kepada mereka para penolong. Masya Allah. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah melanjutkan perjuangan, melanjutkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pelarian diri atau ada maksud yang lain. Itu ya. Subhanallah.
Nggak ada maksud yang lain kecuali adalah dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Hal itu diabadikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis beliau, itu termaktub di dalam Sahih Muslim, juga dalam kitab hadis arba'innya Imam Nawawi. Kita lihat hadisnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab, dari Amirul Mukminin Abu Hafsah, bapaknya Hafsah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha amira'atun yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Masyaallah. Rawahu Imam Al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barijah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Nisaburi fi sahihima alladzina hum asahul kitabul fadl. Jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab meriwayatkan, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, pastinya segala amal itu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan kepada Rasul. Barang siapa yang hijrah itu karena kesenangan dunia dan karena seorang wanita yang akan dinikahinya, akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Jadi tergantung niatnya. Ya. Kalau dalam ilmu manajemen strategis ada sebuah analisis namanya analisis SWOT. SWOT itu singkatan dari strength WS-nya, W-nya W, what ya, O-nya adalah opportunity, T-nya adalah titans. Jadi menganalisis seberapa besar kekuatan dan kelemahan kita secara internal dan seberapa besar peluang dan ancaman secara eksternal. Ilmu manajemen ini kebelakangan adanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diilhami oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai analisis ini. Beliau melihat bahwa umat Muslim di Mekah itu tidak ada lagi kekuatan. Justru yang paling besar kelemahan secara nyata, gitu. Ya, sementara peluangnya untuk dakwah di Makkah Al-Mukarramah karena banyak terlalu besar tantangannya, maka peluangnya menjadi kecil. Maka mau tidak mau harus dilakukanlah hijrah, cari tempat yang lebih leluasa untuk berdakwah. Dan orang-orang di Yastrib itu sudah menanti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Mereka bahkan berbaiat kepada Rasulullah, bait Aqabah namanya begitu. Ya, pertama hanya 12 orang yang berbaiat kepada Rasulullah untuk berjanji setia kepada Rasulullah dan kepada Allah. Kemudian diabadikan oleh Allah dalam sebuah ayat. Nama ayat bunyinya begini: innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau, yang berjanji setia kepada engkau,
maka dia adalah berjanji setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan mereka ya tangan Allah di atas tangan mereka. Faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsi. Ya, siapa yang ingkar, maka mereka sesungguhnya ingkar kepada dirinya sendiri. Ya, jadi seperti itu, Pak. Baik. Jadi ini yang menjadi alasan, yang menjadi tujuan melanjutkan perjuangan hijrah, ya, melanjutkan perjuangan berjihad di jalan Allah, bukan pelarian atau maksud yang lain. Ada sebuah keluarga yang keluarganya itu semuanya menganut Islam. Itu. Ayah ibu dari keluarga itu disiksa, bahkan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Ya, tinggallah anaknya. Anaknya tinggal sendirian, lalu kemudian harus berhijrah, meninggalkan semua harta dan kekayaannya. Kemudian ada lagi budak belian, dulunya budak belian dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum dimerdekakan dia disiksa dulu oleh tuannya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi perjuangannya begitu berat. Kita nggak tahu apakah saat itu kalau kita hadir kita bisa leluasa dalam kehidupan beragama kita. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berbineka tunggal ika, suku bangsanya berbeda-beda, agamanya banyak, tetapi kita tetap bersatu dan kita leluasa melaksanakan agama kita. Tidak hanya kita, bahkan agama-agama lain pun dibiarkan untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya dengan leluasa, tanpa ada campur tangan pemerintah untuk melongrong mereka, bahkan merongrong kita. Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Kalau di lain tempat, jangankan beda keyakinan, beda aliran dalam satu keyakinan aja udah gontok-gontokan, gitu ya. Dan itu kebanggaan tersendiri bagi kita, warga negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Maka dikedepankan dalam praktek dakwah itu bagi para penyuluh-penyuluh agama, baik agama Islam maupun agama non-Islam, untuk mengedepankan moderasi beragama. Gitu. Mengedepankan sikap wasatiyah, sikap pertengahan, tidak terlalu militan ke kanan atau militan ke kiri. Itu wasatiyah. Baik, bagaimana kalau dalam perjalanan hijrahnya dia mati? Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasan wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Surah Al-Hajj ayat 58. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yakni surganya Allah. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Masya Allah. Itu Pak ya, kalau udah hijrah. Maka ketika kita punya saudara, punya teman yang tadinya non-Islam kemudian menjadi Islam, sambut dia dengan baik, layani dia sebagaimana melayani umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah dari Mekah ke Yasrib, ke kota Madinah. Ya, jangan tinggalkan mereka karena mereka sudah memiliki keyakinan teguh, memiliki tekad yang kuat untuk berpindah agamanya. Gitu Pak. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Allahumma. Nah. Memang risikonya besar Pak dalam berhijrah itu. Ya. Risikonya adalah kita harus meninggalkan semua keyakinan kita, semua kekayaan kita yang tadinya kaya raya ketika berhijrah, ketika sebelum berhijrah, ya, kemudian berhijrah dia menjadi miskin total, harta tidak ada yang dibawa olehnya. Itu ya, ini risikonya.
menghadapi kesulitan, bahkan bisa jadi kematian. Ya, itu semuanya ditinggal Pak, hartanya ditinggal. Maka banyak orang yang hijrah kaum muhajirin itu sampai di Madinah, sampai di Yasrib itu udah nggak ada kekayaan lagi. Ya, makanya Allah mempersaudarakan melalui Rasulullah Muhammad SAW mempersaudarakan mereka. Satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu kaum ansor. Apa yang bahkan orang ansornya ini, para penolongnya ini merelakan setengah hartanya untuk orang-orang yang hijrah tadi, karena dipersaudarakan. Bahkan tidak hanya harta, bininya juga gitu. Direlakan, nih saya ceraikan istri saya yang ini, saya berikan kepada engkau, nikahi dia. Sampai segitunya Pak. Ya, tapi ada satu orang yang dipersaudarakan dengan orang muhajir, orang ansor. Setelah dipersaudarakan dia tanya, saya pengen dikasih tahu mana pasar. Itu namanya Abdurrahman bin Auf. Dia malah cari pasar karena memang tukang dagang dia Pak, nggak ada modal. Dia modalnya hanya reseller aja Pak, menjual kembali. Orang-orang Yahudi punya apa? Punya jualan, dia jualin. Reseller, dia ngambil keuntungan sedikit, tetapi dia istiqomah di situ. Maka bahkan dia mendapatkan kejayaannya kembali. Ya, hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikembalikan. Itu mah kalau orang sudah berjiwa entrepreneur, sudah berjiwa wirausaha, kemanapun dia ada, pasti dia selalu akan usaha. Ya, itu bedanya orang yang nggak pernah jualan sama orang yang sering jualan, gitu ya. Nah, kemudian itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul, risikonya lokasi dan properti kita tinggalkan, keluarga dan kerabat kita tinggalkan, status dan harapan yang dulunya besar, statusnya tinggi, kita tinggalkan semuanya. Dan yang dihadapinya adalah ketidakpastian serta perjuangan yang berat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tidak Pak, baru 1 tahun tinggal di Yasrib udah ditantang untuk duel, ditantang untuk berperang oleh kaum kafir Quraisy, dan terjadilah perang Badar. Jumlah jamaah, jumlah pasukan muslim cuma 300-an. Ya, para ahli tafsir menyebutkan 313 itu. Sementara jumlah pasukan musuh itu 10.000. Bayangin Pak, 313 dilawan 10.000, melawan 10.000. Kalau keyakinannya nggak kuat kepada Allah dan kepada Rasulullah, itu udah balik kanan duluan Pak. Ya, Masya Allah. Nah, tapi Allah meneguhkan keyakinan mereka. Mereka tidak takut mati, ya. Dan pahlawan-pahlawan Islam oleh Allah dimunculkan saat itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada Hamzah bin Abdul Muthalib, itu keluarga Rasulullah SAW. Ya, yang lain-lain. Khalid bin Walid belum masuk Islam saat itu, ya, belum masuk Islam Khalid bin Walid, ya. Ikrimah bin Abu Jahal saat itu masih membenci Islam, itu,
Ya. Siapa lagi? Amr bin As, itu pembenci umat Islam saat itu masih dia. Belakangan nanti Amr bin As gabung sama Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan itu gubernur Damaskus. Damaskus itu di mana? Syria ya. Syam. Saat ini ya Syria. Lebanon saat ini. Masya Allah. Gitu Pak. Nah jadi hijrah itu memang berat. Apalagi kalau hijrah di zaman sekarang berat Pak. Ya, sangat berat. Mudah-mudahan mereka yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ganti oleh Allah. Kalau hartanya yang dulu ditinggalkan oleh Allah segera diganti hartanya. Keluarga yang dulu ditinggalkan kemudian diganti juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Itu Pak. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Tentang hijrah apapun boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konversi dari keyakinan non-Islam ke Islam, tadi dikatakan seperti dosanya itu dihapuskan dan kebaikannya tapi dasar. Sama dengan kita kalau kita tauhid tapi dosa kita yang baru juga hapus gitu. Ya. Itu beda atau sama gitu? Baik. Terima kasih sama-sama. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Oke. Bentar, saya masuk kepada mau menampilkan hadis tentang la ilaha illallah. Tapi di mana ya? Bentar dulu ya. Baik, orang yang dia meyakini bersyahadat di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah serta para saksi-saksi yang lain dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka balasan kepada orang itu Allah Subhanahu wa taala menihilkan dosa-dosanya. Itu sudah keyakinan ya. Dan kemudian barangkali dia kemudian meninggal dunia setelah itu, maka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimana, apakah bisa disamakan dengan orang yang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja setelah dia Islam? Begitu maksudnya. Setelah dia Islam, kemudian bagaimana dia, apakah pahalanya sama seperti orang yang baru berkonversi? Begitu kan? Tanya. Dalam hadis yang sangat populer disebutkan bismillahirrahmanirrahim, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya beserta dengan keikhlasannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya sebanyak 40.000 tahun. Bahkan 40.000 tahun. Ya. Maka inilah yang kemudian menjadikan kalimat ini disebut dengan kalimatut taubah.
Kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimatul taubat. Disebut juga dengan kalimatul ikhlas, ya. Karena ketika mengucapkannya halus dengan keikhlasan. Menyatakan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Ya. Itu. Maka Allah beri ganjaran seperti itu. Ya. Paling tidak dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia ikhlas mengucapkannya dan kemudian dia menerapkannya dengan aplikasi yang tepat. Tidak hanya sekedar mengucapkan tetapi di kalbunya bohong. Gitu. Ya. Dia munafik kalau begitu. Nah, ya. Insyaallah. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka insyaallah Allah tempatkan dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah kecuali, ya, Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah sepanjang ada kalimat la ilaha illallah di dalam kalbunya orang tersebut. Ya, meskipun memang sebenarnya kalau misalkan ada dosa-dosa sebelum yang dilakukan dan sesudahnya itu dicuci dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicucinya di mana? Gitu. Nah, ya, seperti itu, Pak. Ini keyakinan yang harus kita sebar luaskan kepada umat. Ya. Tapi mengucapkannya doang mah tanpa mengamalkan amal soleh timpang, Pak. Ya. Timpang. Maka harus disertai dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kan begitu, ya. Beriman dan beramal soleh harus berbarengan. Tidak bisa hanya beriman saja, tapi aplikasi implementasi dari keimanan itu tidak dilakukan. Maka harus senantiasa dilakukan. Begitu, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Toksik ya. 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 Betul. Untuk hijrah dari pekerjaan kita juga berpikir dua kali karena sudah dari awal itu karena kebetulan kan lingkungan juga masuk ke tempat kerja dia masuk yang tidak akan masuk mungkin bagaimana kita mencapai lingkungan kerja yang sangat betul dengan nyaman. Baik. Dan itu tidak bisa dihindari. Akan selalu saja ada posisi seperti itu, ya. Kita harus melakukan analisis terlebih dahulu, Pak. Ya, analisis lingkungan, analisis kekuatan kita, kelemahan kita, begitu. Kalau dirasa kita belum ada tempat yang tepat untuk melakukan hijrah, jangan dulu hijrah. Itu ya. Sebab penggantinya belum ada, belum kelihatan jelas gitu. Kecuali sudah ada baru kita lakukan. Sebab kalau tidak ada tempat untuk menampung perpindahan kita, hijrah kita, maka konyol jadinya. Gitu. Ya. Kita punya pekerjaan lagi bagus-bagusnya, tapi situasinya toksik banget. Sobar aja dulu. Sobar dulu sambil memohon kekuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sambil memohon kepada Allah minta dicarikan jalan keluar. Ya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahroja. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Teruslah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau waktunya sudah tepat, Allah takdirkan dia harus keluar dari lingkungan itu, Allah pasti akan gantikan lingkungan yang lebih baik. Itu Pak. Ya. Sama, itu pun terjadi pada diri saya. 2005 saya lihat lingkungan udah nggak bagus nih. Ya, lingkungan maksud saya lingkungannya dalam hal secara spiritual ini udah nggak bagus. Tapi Allah berikan sebuah kejadian yang mengharuskan kita menjadi hijrah. 2005 saya masih di perbankan Pak, masih bankir. Itu. Tapi karena panggilan di dalam diri, panggilan nurani untuk segera melaksanakan ilmu yang dulu dipelajari waktu masa pesantren, waktu masa kita belajar dulu, pertanyaan dalam diri itu selalu ada. Kapan kamu mau implementasikan ilmumu? Gitu. Kapan kamu mau praktekkan ilmu dakwahmu? Begitu. Selalu begitu ada pertanyaannya. Lalu alhamdulillah saya ada kejadian yang menjadi triggernya, dan itu kemudian 180 derajat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pindah lingkungan, hijrah dari lingkungan penuh ribawi insya Allah menuju syar'i. Demikian Pak. Jadi sudah ketahuan duluan tempatnya di mana kita mau hijrah juga. Tapi memang pada saat itu kalau kita pikir secara harta, nggak dapat tuh Pak, penggantiannya nggak dapat. Kalau secara logika kita lihat take home pay-nya nggak dapat. Tapi keberkahan itu Allah berikan di jalan dakwah. Ya, maka guru kami saat itu memberikan penguatan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah berazam, bertakwalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pasti akan memberikan solusi. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Itulah yang terjadi, Pak. 20 tahun lebih di dunia dakwah. Akhirnya Allah berikan yang terbaik kepada kita. Seperti itu, Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Tentang hijrah? Baik, kalau tidak ada lagi, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang hijrah itu bisa dimaknai dengan berbagai macam dan bisa luas pemahamannya. Ada yang hijrahnya tadinya dia memang sudah muslim, tetapi dia belum melaksanakan ajaran keislamannya dengan sempurna, dan kemudian dia bertekad di tahun ini ya untuk berhijrah dengan totalitas, melaksanakan ajaran Islam dengan kafah. Maka kita doakan supaya dia selalu diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin salatnya belang betong, kemudian mau istiqomah salat fardu, kita doain semoga keistiqomahannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin punya harta dan punya kekuatan sebenarnya untuk berhaji misalkan, ya ada dananya, kita doain supaya segera setor untuk bisa berhaji, ya. Sebagaimana kawan-kawan kita yang hari ini sudah kembali ke tanah air dari hajinya, dan kita doain semoga mereka yang sudah kembali ke tanah air bisa lebih istiqomah dalam ibadahnya, baik ibadah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah ritual maupun ibadah sosialnya. Amin. Allahumma.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran adima. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma anta syami'un wa anta basirun wa anta syahidun alaina. Ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, Engkau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini tidak lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu. Ya Allah, curahkan kepada kami ilmu-Mu, jadikan dia cahaya kepada kalbu kami sehingga selalu membawa kepada kebaikan, selalu membawa kepada keistiqomahan dalam melaksanakan amal soleh. Ya Allah, berkahilah kampung kami, berkahilah warga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua. Ya Allah, Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah sama-sama kita ikuti kajian ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan menambah wawasan dan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian ini dengan membaca alhamdulillah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan salat sunnah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu